Dipersembahkan oleh Kita pulang di Hot Room, Pak Gunardi Ridwan, peneliti Fitra. Apakah kebijakan soal pemberantasan judi online ini sudah tepat? Kenapa yang ketangkap selama ini hanya pemain tingkat RT? Padahal uang yang beredar 600 triliun. Ya, terima kasih Bang Hotman. Ya sebenarnya memang ini yang menjadikan indikator kita ya, bagaimana aparat penegak hukum itu sudah bekerja atau belum gitu ya. Indikatornya apakah cukup efisien atau tidak. Tapi sisi lain saya juga tidak menafikan ya, bahwasanya judi ini berbeda dengan zaman dulu ya. Dulu kan terang benderang, bisa kelihatan alat buktinya. Sekarang sudah berbasis digital gitu. Bahkan uang-uang yang beredar pun juga tidak hanya beredar di dalam negeri, banyaknya keluar negeri ya. Bahkan PPATK bilang itu mengalir ke 20 negara. Artinya memang perlu ada satu pendekatan baru gitu ya. Terutama Satgas yang dibuat Pak Jokowi saat ini untuk bisa mengendus gitu ya. Kira-kira modus-modus seperti apa yang sekiranya bisa dilakukan gitu untuk mencegah. Bahkan respon pernyataan dari Menteri PMK ini juga mengagetkan gitu ya, apalagi mengaitkan bansos dengan korban akibat judi online. Tentu ini akan menjadi pertanyaan yang cukup teknis ya, seperti apa teknisnya gitu ya. Di sisi lain alokasi anggaran gitu ya untuk bansos itu juga cukup besar, bahkan faktanya cenderungnya kurang gitu ya. Banyak yang masyarakat miskin tidak mendapatkan gitu ya. Nah sekarang masuk lagi kriteria baru. Nah ini tentu akan menjadi satu hal yang cukup menimbulkan mungkin kecemburuan sosial gitu. Istilahnya mungkin ada masyarakat yang memang secara culture sudah kemiskinan, sudah miskin gitu ya, atau secara ekonomi lemah gitu, tidak mendapatkan bantuan sosial. Namun ada yang jalur tambahan gitu ya. Ketika dia judi, entah itu anaknya, entah itu bapaknya, dia bisa mendapat bantuan. Makanya pernyataan ini cukup ambigu. Seolah-olah siapapun yang miskin dapat bantuan gitu. Betul. Termasuk nanti kalau korban karena miskin karena narkoba gitu ya. Nah, makanya tadi saya nyambung dengan Kang Maman sebenarnya. Artinya sebenarnya kita tidak boleh melihat lagi kemiskinan itu sebabnya apa gitu ya. Karena di dalam data-data kemiskinan ya, khususnya yang di-input DTKS ya untuk PKH itu kan tidak mengacu pada sebab, tapi yang jelas dia masuk kriteria kemiskinan. Misalnya di desil 1, 2, 3 gitu misalnya, dia layak dapat bantuan jenis apa gitu ya. Yang paling bawah kan 1 ya, dia dapat bantuan sosial yang cukup lengkap ya, misal dari mulai pendidikan, kesehatan gitu. Jadi menurut Bapak kegagalan penegakan hukum nggak sehingga judi online ini malah semakin berkembang? Ya tentu bisa jadi itu gitu, karena memang ini kan menjadi satu hal yang tadi ya, penyakit sosial yang memang perlu diberantas gitu. Tapi ternyata tiap tahun ya kalau temuan PPATK meningkat gitu kan temuannya, walaupun memang itu baru dugaan ya, akibat dibaca sebagai transaksi yang mencurigakan. Nah itu dianggap sebagai bagian dari judi online, karena sekarang sudah tidak lagi antar bank ya, tapi sudah menggunakan dompet digital yang mungkin cara penyelidikannya juga lebih modern gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.